Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dinu, agama itu, an-nasihatu, adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, beliau bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk rasul Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin orang Islam, wa amatihim, dan seluruh orang Islam pada umumnya. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim, sampai ke hadis ketujuh. An Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Kata para sahabat. Rasulullah menjawab, nasihat lillah, untuk Allah. Jadi ini ada nasihat dalam bahasa Arab ini kadang tidak seperti makna yang di Indonesia kita. Nasihat itu berarti kan memberikan apa? Pencerahan, atau memberikan, mengarahkan, atau menceramai. Lah, nasihat maksudnya di sini berbuat baik. Sebagian lagi ada ulama Indonesia itu yang mengartikan berbakti. Ad-dinun nasihah, agama adalah bakti atau berbuat baik. Liman, berbuat baik untuk siapa? Qala, berbuat lillahi, berbuat baik untuk Allah, wali kitabihi, dan kepada kitabnya Allah, wali rasulihi, dan berbuat baik kepada rasul Allah, wali a'immatil muslimina, dan berbuat baik atau berbakti kepada pimpinan-pimpinannya orang Islam, wa amatihim, dan berbakti atau berbuat baik kepada semua orang Islam keseluruhan secara umum. Bagaimana caranya berbuat baik kepada Allah? Yang pertama ya jelas, beriman kepada Allah. Kemudian tidak mensyirikkan atau menafikan semua perkara-perkara yang menyekutukan Allah. Syirik, dari perbuatan syirik. Dan mengenal sifat-sifatnya yang mulia, termasuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang mulia, dan membersihkan Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Makanya kalau di kitab akidah itu ada 20 sifat wajib bagi Allah. Ini perkara-perkara yang mensucikan Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan ketuhanan, keilahian Allah. Maka itu diantara yang wajib kita pelajari agar kita tidak salah paham. Allah itu ya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena kita ini banyak bergaul sama manusia, banyak bergaul sama makhluk, kadang kita membayangkan atau memikirkan Tuhan itu sama seperti Allah. Jadi kadang kalau Allah itu murka, umpamanya marah, itu karena dibuat marah oleh manusia. Jadi seolah-olah itu Allah itu punya perasaan seperti perasaannya manusia. Marah karena dibuat marah, senang, cinta, sedih. Meskipun di hadis itu ada kalimat-kalimat yang seperti itu, marah, murka contohnya, atau cemburu. Tapi itu jangan sampai kita membayangkan itu sama seperti manusia yang punya proses, yang tadinya marah kemudian bisa jadi senang karena dibuat marah oleh sesuatu, karena dibuat senang oleh sesuatu.
Itu diantaranya. Kemudian jelas taat, mentaati semua perintah-perintahnya, kemudian menjauhi semua larangan-larangannya. Dan memusuhi semua yang dimusuhi oleh Allah, mencintai semua apa-apa yang dicintai oleh Allah. Begitu juga memerangi orang-orang yang memerangi Allah, dalam artian orang yang kafir kepada Allah. Ya tentu saja ini hukumnya nanti dibagi. Hukumnya nanti dibagi, ada kafir itu kafir yang dhimmi, ada yang kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu yang memang memerangi. Kalau kafir harbi itu yang memang memerangi orang Islam. Maka itu wajib diperangi. Ada kafir dhimmi yang kita berdampingan atau bertetangga. Seperti di Indonesia inilah contohnya. Dan diantaranya mengakui semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dan mensyukurinya. Jangan sampai ingkar, Pak. Ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Maka semua yang datang kepada kita ini semua anugerah Allah, semua nikmat Allah. Wallahu alam. Kemudian dia nasihat atau berbuat baik atau bakti kepada Rasulullah. Ya tentu saja menunaikan hak-haknya Nabi, mungkin membaca sholawat, kemudian menghidupkan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, kemudian juga larangan-larangannya kita jauhi. Dan itu terutama menegakkan sunnahnya, atau lebih bagus lagi kalau mendakwahkan sunnahnya. Lah kemudian berbuat baik kepada a'immatil muslimin, pimpinan-pimpinannya orang Islam. Ya tentu saja taat kepada semua perintahnya selagi bukan maksiat, selagi bukan kemungkaran. Kemudian berusaha untuk mengingatkannya kalau salah, tentu saja dengan lemah lembut dan lain-lain sebagainya. Berusaha untuk mengingatkan, kemudian berusaha juga mengingatkan hak-haknya orang atau hak-haknya rakyat yang luput dari pengamatannya. Kurang lebihnya seperti itu. Di antara caranya orang taat atau berbakti kepada pimpinan-pimpinannya orang Islam. Dengan catatan sekali lagi itu kalau bukan maksiat atau bukan kemungkaran, maka itu wajib ditaati. Meskipun mungkin di dalam agama tidak diperintahkan, tapi kalau untuk kemaslahatan umum dan untuk kemaslahatan umum, tidak membahayakan atau tidak bertentangan atau tidak melanggar syariat, maka itu wajib ditaati. Ya contoh kecil saja ini lampu merah ini, Pak. Lampu merah itu kan nggak ada dalam perintah perintah agama itu wajib taat. Tapi kalau kita tidak taatin lampu merah ini bahaya nih, Pak. Malah nabrak kiri kanan dan sebagainya. Atau mungkin pakai helm contohnya. Kemudian juga bakti kepada seluruh orang Islam secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Ya tentu kita berbuat baik kepada sesama muslim, menjaga kehormatannya, menutupi aib-aibnya, tidak menyakitinya atau mencegah diri kita dari perkara-perkara yang mengganggu atau yang menyakiti hatinya. Dan seterusnya. Jaga kehormatannya termasuk. Wallahu a'lam. Kalau bisa kita memenuhi kebutuhannya dan mencegahnya dari mara bahaya dan kecintaan yang paling cinta. Orang yang cinta kepada umat Islam yang paling cinta ketika memperhatikan agamanya. Maka diajak dalam agama, diajak dalam kebaikan-kebaikan, diajak untuk sholat dan lain sebagainya. Ini termasuk bakti yang luar biasa kepada orang Islam. Memikirkan urusannya umat Islam itu termasuk bakti kepada sesama muslim, berbaik kepada sesama muslim, memberi manfaat. Kalau kata Rasulullah, khairukum anfa'um linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu siapa? Kata Rasulullah, adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bermanfaat dalam apa saja, baik urusan dunia maupun urusan
agama, terutama di urusan agama. Wallahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Bagaimanakah pahalanya orang di luar Islam berbuat baik terhadap sesamanya manusia? Kira-kira bagaimana pahalanya, Ustaz? Apakah diterima di luar daripada Islam pahalanya? Pahalanya Ya. yang di luar kepada Islam Ya. diterima atau tidak? Tidak diterima, Pak, selama tidak ada iman. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka pahalanya sia-sia. Syaratnya pahala diterima itu pertama jelas beriman. Beriman kepada Allah. Wallahu alam. Itu pinjam analoginya Pak Zakir Naik itu loh. Yang apa? Orang Islam India yang biasa debat-debat itu. Bagaimana perbuatan baiknya? Jadi begini, Pak. Ibarat orang di satu kampus. Maka ada mahasiswa, kalau mau diakui mahasiswa di situ, maka dia harus daftar. Daftar, menyelesaikan semua administrasinya, semua segala macam, terus menyelesaikan dengan baik. Maka kalau dia sudah penuhi semua persyaratannya, sudah daftar, maka ketika tiba di dalam, meskipun dia nanti tinggal kelas, atau dia melakukan kenakalan-kenakalan yang tidak sampai membuat dia keluar dari kampus, maka ketika selesai, maka dihitung selesai juga. Sampai dapat ijazah, dapat sertifikat, diakui kalau dia dari lulusan atau alma mater atau alumni dari kampus tersebut. Lah ada orang dia tidak daftar, Pak. Tidak daftar, tidak bayar administrasi, tidak apa, tapi dia duduk, ikut mendengarkan. Sampai selesai. Dia lebih disiplin daripada mahasiswa yang taat-taat itu, yang mendaftar-daftar itu. Maka ketika di wisuda, bagaimana, Pak? Dia datang mau ngambil ijazah, mana ijazah saya? Loh, kamu siapa? Kan begitu. Saya lo kuliah, loh. Enggak ada nama di daftar, enggak ada. Bisa dipahami, Pak, ya? Dan syarat perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya beriman dulu kepada Allah. Ya, Pak, ya? Bisa dipahami, Pak? Jadi tidak diterima pahalanya, Ustaz. Ya? Tidak diterima pahalanya. Tidak diterima pahalanya. Apapun perbuatan baiknya ya sia-sia. Saya sambung, Pak, ya, mengenai yang orang yang berbuat baik, tetapi tidak dihitung amalnya, yang dimaksud tadi. Ya. Ya, non-muslim ya. Tapi kan setelah suatu saat dia masuk muslim. Jadi tadi non-muslim berbuat baik tidak ada yang diterima. Setelah dia masuk muslim, setelah dia masuk muslim kan dihitung amal. Saya bisa dengar atau ada hadisnya kan? Bagaimana kalau seorang non-muslim masuk muslim, yang tadi perbuatan baiknya diterima, tadinya perbuatan baik sebelum muslim tidak diterima, apapun dia lakukan terhadap kita tidak sia-sia. Tetapi setelah dia masuk muslim, kenapa bisa dihitung? Dihitung itu amal yang baiknya, dan dia kembali ke amalan-amalan buruknya lalu tidak dihitung. Ya? Jadi akan kembali menjadi nol, dan amalan baiknya selama hidupnya dihitung. Jadi, bagaimana anunya itu? Wallahu alam, saya belum tahu. Apakah orang setelah masuk Islam, perbuatannya yang dulunya waktu belum Islam, apakah diterima atau tidak? Itu saya belum tahu. Yang jelas orang kalau sudah masuk Islam, seperti terlahir bayi yang baru terlahir, tidak ada dosa sama sekali. Itu sudah luar biasa itu. Apakah nanti saya cari ada apa tidak? Belum tahu. PR untuk pertemuan depan insya Allah. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak?